Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif. Apa kabar Anda semua? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hari ini ya, tanggal 2 Januari 2023 ini harinya hari Senin siang di Istana Negara itu mengimbau agar masyarakat tetap menggunakan masker meskipun kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM telah dicabut oleh Presiden, ya, oleh pemerintah. Penggunaan masker, kata Budi Gunadi Sadikin, itu masih menjadi bagian dari protokol kesehatan mengingat pandemi COVID-19 belum diumumkan selesai. Jadi dua hal yang berbeda ya, ini antara PPKM dicabut dengan bahwa pandemi COVID itu sudah diumumkan selesai. Jadi begini, balik ke pemakaian masker, kami anjurkan di ruang tertutup dan sempit, di kerumunan sebaiknya dipakai. Itu kata Budi Gunadi Sadikin di Istana Negara. Ini hari ini Senin siang ini ya. Nah, ini memang benar karena Presiden Jokowi tanggal 30 Desember 2022 itu sudah mengumumkan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Meskipun begitu, kata Bu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemakaian masker saat ini merupakan imbauan. Nggak ada lagi denda-denda ya atau sanksi ya. Sehingga keputusannya itu dikembalikan ke masyarakat. Apabila masyarakat merasa sehat, maka penggunaan masker di udara terbuka tidak diperlukan, itu kata dia. Nah masalahnya nih yang kemudian kelihatannya wartawan ini di istana lagi iseng ya kepada Pak Menteri Kesehatan karena pagi tadi itu ya ke Pak Jokowi itu rupanya melakukan kunjungan ke pasar di Tanah Abang. Wah, dia ingin melihat aktivitas masyarakat atau para pedagang setelah PPKM diumumkan dicabut gitu, dan dia itu didampingi oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dan yang menariknya keduanya ini baik Pak Jokowi maupun Pak Heru Budi itu dua-duanya tidak mengenakan masker. Begitu juga dengan sejumlah pedagang pasar yang ditemui oleh Pak Jokowi itu juga tidak memakai masker. Sementara kalau kita lihat rombongan Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu yang lainnya termasuk para pengawal tetap mengenakan masker. Bagaimana situasinya? Coba kita lihat dulu ya bagaimana kegiatan Pak Jokowi di Pasar Tanah Abang. Keluar daerah sebulan bisa omset berapa kalau boleh tanya? Kita nggak boleh tahu saya. alhamdulillah sih soalnya Kira-kira. Nah, kalau ini kan berhubungan itu kan berhubungan dengan orang tua. Ya, biasa tanya, udah berani nggak pakai masker? Pak, boleh salam nggak? Kalau sekarang udah mulai membaik dikit. Ini memang benar-benar ambiar ya. Memang Presiden sudah tidak memakai masker ya. Ini walaupun ada jarak tetap saja ini namanya kalau di pasar ini ya tetap aja ada kerumunan, ada orang banyak namanya Presiden hadir apalagi pasar ya. Walaupun walau bagaimanapun ini kan memang beda dengan pasar. Ini justru masalah kalau Tanah Abang ini pasar yang tertutup ya, bisa dikatakan bukan sebagai tempat terbuka. Nah, inilah yang kemudian rupanya ditanyakan juga kepada Pak Budi Sadikin kepada Menteri Kesehatan nih. Apa penjelasan Menteri Kesehatan soal ini? Ini iseng sekali wartawannya ya. Kembali lagi, Bapak Presiden itu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat itu penting. Oh iya. Nah ini dia mungkin merasa sehat, maksudnya dia itu Pak Jokowi ya. Saya nggak tahu, tadi pagi kan saya nggak ngikutin ke pasar apakah terbuka atau tertutup. Kalau itu terbuka dan beliau merasa aman-aman saja, kata Budi, ya memang nggak perlu pakai masker gitu ya, kira-kira begitu ya. Tapi kalau di kerumunan, ruang tertutup, ada orang batuk, saya anjurkan pakai masker.
Ini repot sekali ya jadi pejabatnya Pak Jokowi ini ya, karena Pak Jokowi sering sekali mengambil langkah-langkah yang di luar yang apa yang ditentukan oleh pemerintah sendiri. Memang repot-repot banget ya. Bagaimana ya program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik itu kalau presidennya aja itu tidak memberi contoh gitu ya. Ini bukan persoalan menurut saya, bukan persoalan Pak Jokowi merasa sehat atau tidak. Ini tapi kan rakyat kita ini rakyat yang apa ya, yang sangat apa ya, masih sangat feodal gitu ya. Sangat mencontoh apa yang dilakukan oleh para pimpinannya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi itu nggak pakai masker di kerumunan, ya pasti susahlah kita menyuruh rakyat untuk pakai masker gitu ya. Ya walaupun sebenarnya sekarang tidak ada kewajiban lagi, itu memang terserah masing-masing. Benar sih, kalau Pak Jokowi saya kira bakal aman ya. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini kan ini tentu saja sebagai seorang presiden kesehatannya, kondisi tubuhnya pasti diperhatikan gitu. Ada dokter kepresidenan yang memastikan kesehatan. Jadi kalau beliau pergi kemana-mana itu pasti diperhatikan apa Pak Jokowi sehat atau tidak gitu ya. Dan kalau toh misalnya apa beliau ini kena COVID, kan juga ada dokter kepresidenan gitu ya. Dan kalian ini pasti dirawat dengan baik gitu ya. Sekali lagi kalau Pak Jokowi saya kira nggak bisa jadi pembanding karena beliau presiden, vitamin dan asupan gizinya juga pasti bagus. Jadi daya tahan tubuhnya juga bagus. Kalau rakyat kan berbeda. Nah, tetapi sekali lagi ini penting untuk diingatkan bahwa orang itu kan cenderung meniru para pimpinannya. Kalau para pimpinannya seperti Pak Jokowi kemudian tidak menggunakan masker di tengah kerumunan, ya orang tidak mau menggunakan masker juga gitu. Padahal dia nggak tahu dia bahwa beda loh kualitas kesehatan Anda dengan Pak Jokowi itu, daya tubuh Anda, daya tahan tubuh Anda dengan Pak Jokowi juga beda. Dan kalau Anda sakit itu juga beda, bagaimana perawatannya dengan Pak Jokowi. Tapi saya kira ini Pak Menteri Kesehatan nggak salah juga ya. Karena ketika mengumumkan pencabutan PPKM itu, Pak Jokowi di istana itu didampingi oleh Menteri Kesehatan, Pak Jokowi juga menganjurkan agar rakyat tetap memakai masker. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. Gimana Anda? Mau ikut anjuran Menteri Kesehatan tetap pakai masker kalau di kerumunan, di tempat-tempat tertutup, atau ikut gaya Pak Jokowi ya, cuek aja gitu, nggak pakai masker kita ketika berkunjung ke pasar. Ini pasar Tanah Abang ya, bukan pasar yang terbuka begitu ya. Semuanya saya kira saya terpulang pada Anda semua sih ya. Tapi kalau saya sih menganjurkan dalam situasi sekarang itu tetap lebih aman pakai masker, nggak ada salahnya ya. Kenapa? Karena benar seperti kata Menteri Kesehatan tadi bahwa sampai sekarang itu belum dinyatakan COVID itu tuntas atau sudah berakhir dan masih ada penularan. Dan kalau kita belajar apa yang terjadi di Cina, ini yang tempat asal mula dari COVID ini, virus COVID ini, kan beberapa waktu yang lalu setelah mereka berhasil merayakan pesta karena berhasil menihilkan COVID terutama di Wuhan yang pertama kali tempat penularan, itu kan dilangsung pesta besar-besaran, itu ada kampanye besar-besaran. Tapi beberapa waktu yang lalu kan Cina itu kembali kewalahan, bahkan di Beijing sampai
beberapa tempat kremasi itu kewalahan untuk menampung karena banyaknya korban yang jatuh. Jadi kan kalau kemudian Anda ikut gaya Pak Jokowi nggak pakai masker di tempat umum, terus Anda kena COVID, kan nggak mungkin kan Anda lapor Pak Jokowi, apalagi nyalahin Pak Jokowi. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.